tulis di sini ikatan ion. Pengertiannya ya. Ikatan ion. Ikatan ion itu kenapa disebut elektrovalen? Karena ada elektrovalensi yang akan berikatan di dalamnya. Ikatan ion nanti terbentuk atau terjadi yaitu namanya serah terima elektron. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Serah terima elektron. Serah berarti ada yang menyerahkan. Terima ada yang menerima. Serah itu berarti dia melepas. Melepas elektron. Terima berarti dia adalah menangkap elektron. Jadi ada yang melepas, ada yang menangkap. Melepas elektron ini kecenderungannya itu bersifat logam. Jadi logam itu melepas elektron. Kalau yang menangkap elektron itu kecenderungannya dia bersifat non-logam. Jadi boleh nanti ikatan ion itu ikatan yang terbentuk dari logam dan non-logam. Pertanyaan berikutnya, kenapa suatu atom atau suatu unsur itu berikatan? Dia supaya stabil. Jadi berikatan itu tujuannya supaya stabil. Ingat-ingat. Jadi tujuannya adalah supaya stabil. Stabilnya berapa? Itu dikenal dengan istilahnya stabilnya itu bisa 2, bisa 8. 2 itu disebut dengan duplet. 8 itu disebut dengan namanya oktet. Jadi suatu atom berikatan itu supaya dia duplet atau oktet. Sekarang gimana contohnya dia disebut ikatan ion? Contohnya saya punya Na. Contoh ya. Di sini. Saya punya Na. Kemudian mau saya ikatkan dengan si Cl. Oke. Masih ingat Na itu adalah golongan 1, maka dia punya elektronnya 1. Kemudian untuk Cl, dia adalah golongan 7. Jadi dia golongan 7, kita tulis 7. Ternyata kalau kita lihat, Cl itu 7. Supaya stabil, dia harus mendekati 8, yaitu oktet. Kurang berapa? Dia masih punya 7, supaya jadi 8 berarti kurang 1. Maka Na ini akan melepas. Dia akan dilepas. Kemana? Ke Cl. Aku akan melepas elektronku ke kamu. Karena dia melepas, ya, berubah sini. Karena dia melepas, maka Na-nya jadi muatannya Na+. Maka dari dulu itu kenapa Na+? Karena dia melepas 1 elektron. Kemudian Cl, karena dia menangkap 1 elektron, maka dia berubah menjadi Cl-. Karena sudah dalam bentuk ion, maka dia menyatu menjadi rumusnya adalah NaCl. Karena NaCl ini terbentuk dari ikatan ion, maka dia disebut dengan namanya senyawa ion. Jadi senyawa ion itu adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan ion. Sekarang soal itu tidak diketahui lambang unsurnya berupa X atau Y. Saya punya X, misalkan gini. Saya punya Y. Yang ini adalah 12. Yang ini adalah misalkan 17. Boleh kita pakai rumus yaitu konfigurasi elektron miliknya Bohr, pakai KLMN itu, maka secara hitungan atau mungkin cara pengerjaan, maka ini bisa kita kerjakan. Berarti masih ingat ya, konfigurasi elektronnya ini 2,
8, 2. 2 tambah 8, 10 tambah 2 berarti 12. Yang ini berarti 2, 8, 7. 2 tambah 8, 10 tambah 7, 17. Ingat, dikatakan stabil tadi, dia harus oktet. Nah, ini belakangnya ada 2. Supaya jadi oktet, jadi 8, maka ini diapain? Dilepas, ya kan? Maka dilepas. Saya lepas kamu. Ingat, kalau dilepas, maka dia akan positif. Sorry, tadi logam pasti muatannya positif. Kalau non logam muatannya negatif. Karena dia melepas, berarti dia adalah positif. Maka rumusnya X nanti adalah X 2 plus. Karena dia melepas 2. 7, supaya stabil menjadi oktet atau 8, maka dia harus melepas apa menangkap. Jelasnya lebih enak menangkap 1 daripada melepas 7. Menangkap itu berarti negatif. Maka karena dia menangkap 1, maka ini adalah Y-nya Y min. Untuk membentuk senyawa ion, dia harus sama muatannya. Ini muatannya 2, ini muatannya 1. Maka nggak sama. Supaya sama, ini saya kali 2. Jadi nanti rumusnya menjadi apa? X-nya 1, Y-nya 2. Inilah rumus senyawa ionnya. Sekarang saya akan mencoba memakai cara asik, ya, cara mudah tanpa konfigurasi elektron. Gimana caranya? Nah, kita coba. Soalnya tetap pakai yang ini. Pakai yang 12 sama 7, tapi kita pakai cara asik, ya. Nah, saya tulis ini. X, ini tadi berapa? 12. Y-nya melawan 17. Tanpa mencari seperti ini. Saya takutnya teman-teman lupa rumusnya ini, maka saya kasihkan yaitu cara asik. Cara asik. Sit. Nah, gini ya. Nah, hafalkan gas mulia. Anggota gas mulia. Masih ingat teman-teman anggota gas mulia yang stabil, yang golongan 8A itu? Anggotanya masih ingat? Hebo, negara, Arab, karena, serangan, ranjau. Nomornya harus hafal juga, yaitu 2, 10, 18, 36, 54, 86. Oke. Cara asiknya gimana? Cari yang angka mendekati gas mulia. 12 itu mendekati angka berapa di sini? Ada yang tahu? Yaitu angka berapa? 10. Nah, berarti nanti 12 dikurangi 10, gitu aja. Berapa 12 kurangi 10? 2. Plus apa min? Plus. Maka ini saya tulis adalah 2 plus. Mudah kan? 17 mendekati angka berapa di sini? Angka 18. Berarti nanti 17 dikurangi 18. Berapa? Min 1. Loh, sama 2 sama min 1 tanpa konfigurasi elektron. Jadi kalau kita gabung, jadi apa? X-nya 2 plus. Karena ini min 1 supaya imbang dikali berapa? 2. Berarti ini 2Y min. Kalau gabung, berarti rumus adalah X-nya 1, Y-nya 2. Sekarang soal agak sulit. Angkanya saya naikkan. X misalkan ya, saya punya 57 misalkan. Kemudian Rn 84 misalkan. Coba teman-teman pakai rumus biasa, pakai konfigurasi elektron. 28, 18. Aduh, paling di pikiran teman-teman, waduh nggak bisa ini, sulit ini. Maka kita pakai cara asik ini, jangan lupa. 57 mendekati angka berapa di sini? 54. Berarti 57 kurangi 54. Berapa? 57 kurangi 54? Berarti 3 plus. Saya tulis X-nya adalah 3 plus. Oke. Oke. Kemudian Rn, sorry bukan Rn ya, R aja. Rn kan 86, sorry, ini tak buat R aja.
supaya nggak sama. 84 mendekati angka berapa? 86. Berarti nanti ini saya kurangi 86. Kalau dikurangi 86 jadi berapa R-nya? R-nya jadi 2 min. Oke. Positif ketemu negatif. Positif ketemu negatif berarti ikatannya apa? Ion. Positif ketemu negatif. Supaya imbang, gimana caranya? Ini angkanya 3, ini angkanya 2. Maka ini saya kali 2, yang ini saya kali 3. Kalau gabung, ini nanti jadi indeks, ini juga jadi indeks. Berarti rumus kimianya adalah X-nya ketemu 2, R-nya ketemu 3. Yuk, mudah kan? Inilah model soal ikatan